Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Latifatul Hairul Umam, semester 6 Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah fikih muamalah. Yang pertama, ada perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang kita lakukan sangat tergantung terhadap niatnya. Niat itu apakah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau niat itu ikhlas untuk orang yang beramal atau tidak. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi baik atau bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan diam duduk di masjid jadi ibadah jika diniatkan untuk iktikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Suatu ibadah bisa juga dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang kita gunakan. Misalnya untuk membedakan sholat Asar dan Isya, atau untuk membedakan ibadah puasa Daud, Senin, Kamis, Yaumul Bid, dan lain-lain. Itu ya perkara tergantung tujuannya. Terus yang kedua, itu ada kaidah keyakinan kita tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaknya ia meninggalkan membatalkan sholatnya sampai ia mendengar atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu ada pula hadis dari salah satu sahabat, yaitu Abu Asy'id Al-Kufri, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu dalam sholatnya dan tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang dia yakini. Itu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berasal dari firman Allah, yaitu sebagai dalilnya yang artinya Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas suatu hal yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya, keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring, melakukan tayamum bagi yang sakit maupun tidak terdapat air, dan lain sebagainya. Terus kaidah yang keempat, yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga kepada diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang nyata, maka muslim tersebut boleh mengucapkan kalimat tersebut dan tetap Islam selama di hatinya dia tetap yakin pada ajaran Islam dan keimanannya tidak akan berubah. Terus yang terakhir, adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang
Kalau muslimin maafnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih ini. Ada penetapan masahid, besarnya nafkah, bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Baik, itulah 5 landasan umum atau kaidah-kaidah fikih yang ada dalam agama Islam. Masing-masing kaidah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai. Dengan memahami kaidah fikih akan banyak manfaat yang kita bisa dapat. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.